Yang penting mereka tahu bahwa kegagalan demokrasi, kesulitan ekonomi, kekacauan persahabatan antara etnis itu disebabkan oleh Jokowi. Itu gampangnya. Ide di kepala mereka adili Jokowi, nggak ada cara lain. Semua tuntutan turunan tuh pasti Ya, akan pasti. jalan gitu Mau ya. 13, mau 17 diucapkan apa tidak, itu artinya penyebabnya ya dia yang mesti diadili. Siapa penyebabnya? Ya Mulyono. Jadi kelihatannya itu semacam ya pada waktu itu ya mungkin keceplosan Prabowo untuk mengatakan iyalah daripada nama Jokowi diucapkan. Kalangan Gerindra nggak usah Prabowo lah. Gerindra itu membaca sinyal bahwa Jokowi punya niat yang makin lama makin jahat. Itu dasarnya. Sebab nggak ada urusan apa. Tidak mungkin ada analisis lain selain menganggap bahwa kemampuan Jokowi untuk memanipulasi keadaan itu bisa membatalkan konsolidasi awal Gerindra kan. Paradigmanya adili Jokowi. Oke. Derivatifnya yang 13 itu. Oke. Nah kadang-kala Basar menganggap kan nggak ada adili Jokowi. Lo demi adili Jokowi mereka tuntut 13 ini atau 5 ini atau 7 ini nih. Kan suka ngaco kan. Oh, kan nggak ada tuntutan adili Jokowi. Lo justru demi adili Jokowi yang ini dimulai dipersoalkan kan dasarnya gitu. Betul-betul all in semua ada di dalam kegelapan sebenarnya. Ini wajar lah kalau mereka bilang Indonesia ini Yang gelap. Oh, Indonesia gelap dilihat dari dalam, dari luar makin gelap lagi itu. Salam walk the talk, ya bukan walk. Gaya itu Mulyani. Jadi kawan-kawan kembali yang sudah ditunggu-tunggu, Bung Rocky. Kemarin Bung Rocky tidak ke ILC, banyak yang bertanya-tanya kemana Bung Rocky. Nah ternyata kan Bung Rocky lagi ke Jawa ya, ikut aksi mahasiswa. Bisa cerita pengalaman kemarin ada apa aja itu? Saya dari Samarinda pergi ke Jawa karena saya dikompori oleh mahasiswa, bukan saya ngompori mahasiswa. Oke. Dan mahasiswa mempraktekkan prinsip the philosophy of walk the talk. Oke. Jadi walk the talk artinya turun ke jalan, yang Yes. ngomong-ngomong doang tuh, itu Iya. intinya tuh. Bukan nomor-nomor ya. Itu teman-teman saya selalu senang ada di podcast Deddy Sitorus. Ya, makasih. Deddy, ada beberapa Deddy di Jakarta, tapi cuma ada satu Deddy yang very ready itu. Ya, Padahal gua belum pakai kolonel nih kan. Kalau pakai kolonel gua bisa bilang PA gitu kan. Ini nggak berani gua karena gua bukan kolonel lah, kolonel giveaway. yeah. Apa isu hari ini ya? Kita mengalir aja. Yang lagi rame ini kan soal mahasiswa. Iya. Kami agak tersanjung juga tuh Bung Rocky. Karena katanya demo itu didorong oleh PDI Perjuangan. Dan karena Hasto mau ditangkap, Sekjen PDI Perjuangan. Tersanjung juga kita kan. Hebat juga PDI Perjuangan. Bisa gerakin mahasiswa se-Indonesia. Yang sebenarnya logikanya kemarin kan milih Prabowo Gibran gitu. Tapi bisa ngomporin seluruh Indonesia. Luar biasa ini PDI Perjuangan. Saya ikuti terus logika dari mahasiswa. Mahasiswa itu tidak mungkin menghentikan kritiknya. Mau dibayar oleh siapapun, tetap mereka tahu bahwa ada yang ideal. Oke. Dan mereka anggap bahwa betul analisis para pakar, bukan analisis PDIP ya, analisis dari mereka yang paham tentang hukum, merumuskan atau menyimpulkan secara final bahwa yang terjadi di KPK itu adalah kriminalisasi itu. Kriminalisasi. Jadi sesuatu yang bukan crime tetapi dipastikan jadi crime. Nah itu yang disebut kriminalisasi itu. Malicious prosecution. Yes, Penuntutan betul, jahat. itu. Nah kalau kita mulai pelajari kenapa terjadi kriminalisasi, padahal fakta-fakta di persidangan tidak satupun delik bisa dipasangkan pada kasus Hasto. Maka logika mahasiswa, kalau itu kriminalisasi berarti ada aktor di belakang itu yang lebih kuat dari hukum. Maka mereka ambil kesimpulan adili Jokowi. Nah kalau Hasto bilang adili Jokowi, Hasto sebetulnya diprovokasi oleh mahasiswa tuh. Resonansi dari suara mahasiswa. Iya. Nah itu lagi kita dituduh itu bahwa PDI Perjuangan lah yang bikin adili Jokowi. Padahal kan kita tahu Dari awal mahasiswa dari awal ingin. mahasiswa Iya. sudah dan sekelompok masyarakat lain yang mendatangi rumah pemberian pemerintah ke Jokowi itu kan minta Jokowi diadili segala macam. Dari awal ide Presiden Jokowi ketika masih memerintah ingin memperpanjang kekuasaan lalu segala macam cawe-cawenya itu nggak mungkin hilang dari ensiklopedia mahasiswa tuh. Ya. Nah momentumnya memang ada kemarin tuh. Jadi kelihatannya sejarah menyiapkan momentum sehingga PDIP dianggap sebagai pembuka jalan sejarah baru gitu. Mantap. Jadi kita boleh tersanjung apa malu ya? Karena
satu sisi kita bangga sih, ya dituduh bisa menggerakkan mahasiswa seluruh Indonesia toh. Lalu bisa menggerakkan rakyat supaya minta Jokowi diadili gitu kan. Tapi di sisi lain kok saya kok merasa ya ini kok seperti melecehkan logika apa namanya pisau analisisnya anak-anak muda dan pengorbanan mereka mau turun ke jalan untuk memperbaiki nurani bangsa ini kok malah diserang dengan begitu rendah oleh para buzzer-buzzer ini. Ya saya baca tuh buzzer-buzzer beredar terus untuk mengatakan, nah ini disogok ya, ini nggak jelas tuntutannya. Sewa. Disewa, yang mahasiswa beda dengan mahasiswa. Iya, mereka beda-beda karena mereka datang dari bukan dari penjumlahan, tapi dari kualitas yang memang berbeda-beda taraf analisisnya. Tetapi ide utama mereka adalah pulihkan demokrasi itu kan, itu jadinya itu. Ide utama mereka kembalikan keadilan sosial tuh. Yang mereka tulis 13, ada yang bilang kok 13 di sini, 5 di sini, nggak ada urusan. Yang penting mereka tahu bahwa kegagalan demokrasi, kesulitan ekonomi, kekacauan persahabatan antara etnis itu disebabkan oleh Jokowi. Itu gampangnya. Jadi kalau kita lihat poster-poster itu, adili Jokowi, itu betul ekspresi. Bahkan itu Ekspresi dari anak-anak mahasiswa yang orisinal, otentik. Ya. ya. Dan kalau kita kaitkan dengan isu ekonomi misalnya udah di riset, kan kelas menengah kita turun drop dari Terus 60. 9,3 juta. Yes, Sekarang udah nambah kayaknya. gitu. Dan siapa mereka? Mereka lah yang sekarang menuntut keadilan. Ya. Kan anak-anak mahasiswa ini orang tuanya Orang pasti tuanya. kelas menengah. Betul. Nah, sekarang bayangkan anak itu sore-sore pulang terus dengar ibunya ngomel-ngomel, bapaknya juga berantem dengan ibunya tuh. Jadi kelas menengah yang kesulitan ekonomi, problemnya didengar langsung, dialami langsung oleh anak-anak mereka, itu mahasiswa tuh. Maka Jadi tuh bagian dari pergumulan mereka. pergumulan mereka ya, tuh. realita ya. Dan mereka tahu ini, uang kuliah naik sementara jajan bulanannya drop. Kurangi. Itu jelas. Jadi tidak ada yang ngompori mereka, dia dikompori oleh kedunguan kebijakan, itu intinya tuh. Nah, itu yang memungkinkan kita percaya bahwa di dalam setiap perubahan sosial ada faktor ekonomi. Dan ekonomi pasti akan mendorong semua Sebagai orang trigger. untuk trigger. Nah, sekarang bukan cuma mahasiswa yang ikut tuh, mak-mak kemarin udah pidato-pidato juga tuh. Jadi mak-mak ini sebut aja ibu mereka justru yang mendorong mahasiswa itu untuk demonstrasi, bukan Ibu Mega. Oke. Nah, itu juga yang dipersoalkan. Karena awalnya katanya 5 tuntutan. Dan dalam tuntutan itu ada adili Jokowi. Yang kemudian dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan gitu ya. Kenapa 13 kemudian tidak ada adili Jokowi? Iya 13. Jadi kan mereka mulai lihat tuh ya ada mungkin yang mengedit segala macam. Tetapi kalau kita bicara dengan mereka, bagi mereka itu ya semua itu cuma peralatan kampanye doang tuh. Ide di kepala mereka adili Jokowi, nggak ada cara lain. Semua tuntutan turunan itu pasti akan jalan gitu Mau ya. 13 mau 17 diucapkan apa tidak, itu artinya penyebabnya ya dia yang mesti diadili. Siapa penyebabnya? Ya Mulyono. Ya, Mulyani juga tuh. Karena Mulyani itu SPG-nya Mulyono. Oh iya betul. Nah, ada yang berpendapat juga ini memang Jokowi sedang mendorong adanya perlawanan terhadap Prabowo karena dengan menantang, karena kan di ulang tahun kemarin itu dia bilang ini presiden terkuat, tidak ada yang berani mengkritik. Nah itu kan mahasiswa langsung turun ke jalan, itu logikanya gimana? Ya bagus juga itu mahasiswa membaca bahwa Jokowi diam-diam. Jadi kita bisa nilai begini kira-kira. Jokowi ada di dalam euforia. Karena dia akan dapat banyak jabatan termasuk pengawas dan antara segala macam itu kan. Diundang khusus di situ tuh. Jadi Jokowi merasa bahwa dia masih punya peluang untuk jadi subjek di dalam public opinion. Nah, dalam keadaan semacam Menjadi epicentrum lah. iya, tetap jadi epicentrum politik. tuh. Karena itu dia mesti puji-puji Prabowo tuh. Sementara kita bisa bayangkan, saya bayangkan misalnya, apakah ketika Prabowo memuji balik Jokowi, hidup Jokowi, apakah Susilo Bambang Yudhoyono di dalam nafas yang sama? Apakah Surya Paloh dalam nafas yang sama? Kan nggak mungkin Surya Paloh ada di dalam retorika yang sama. Hidup Jokowi itu nggak mungkin terjadi kalau kita kenal watak Pak Surya Paloh. Demikian juga apalagi Pak SBY kan. Jadi kelihatannya itu semacam ya pada waktu itu ya mungkin keceplosan Prabowo untuk mengatakan iyalah daripada nama Jokowi diucapkan. Oh ada yang teriak waktu acara itu ya? Pasti itu kan nggak mungkin ini kan Kim plus segala macam. Gerindra sendiri kan nggak mungkin Gerindra itu satu suara tuh. Ya, setelah 10 tahun. Udah 10 tahun kan mereka tahu itu, tuh. ya. Jadi analisis saya
Dan kalau kita lihat videonya, memang itu ketika disebut nama, selamat datang di sini ada Pak Jokowi, ada Gibran, ya sebagai tuan rumah kan malu Pak Prabowo kan, ya mungkin Pak Prabowo bilang, ini bisa keterusan sampai selesai acara nih, mending gua sebut aja hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jadi ini Dan banyak yang tegang juga kalau lihat wajah-wajah di TV ketika disebut benar. Jokowi itu kan ada kelihatan bahasa tubuh yang nggak nyaman juga. Iya, di Dari mana-mana kalau orang dia ada Jokowi udah pasti terjadi hal yang jadi ini soundbite versus soundbite kira-kira gitu, apa namanya, adu-aduan soundbite. Oke. Prabowo ya, dan terbaik itu. Tapi mereka masih saling membutuhkan atau Pasti seperti dia apa? saling membutuhkan untuk sementara. Kan ini nggak mungkin, misalnya Prabowo menganggap dia membutuhkan Jokowi sampai 2029. Dia nggak mungkin jadi seseorang yang bisa jadi tokoh Asia. Kalau dia masih anggap bahwa saya dituntun oleh Jokowi, ya kenapa nggak Jokowi aja yang jadi tokoh Asia kalau begitu kan. Jadi saya baca ini semacam persaingan psikologi di antara dua orang yang terpaksa harus kawin paksa karena kepentingan politik praktis. Oke, bagaimana melihat kejadian di acara kemarin itu ya? Yang mana, Dari sebuah Rapimnas, kemudian tiba-tiba berubah menjadi kongres luar biasa dan mencalonkan presiden. Itu sebetulnya cuma rintik-rintik doang. Tiba-tiba semua buka payung karena diisukan akan ada badai itu. Kira-kira sama tuh dari rapat biasa, lalu ada isu bahwa ya kenapa nggak naikin aja kan? Maka ya mungkin ada aja skenario yang terselubung. Akhirnya Prabowo merasa bahwa sekarang atau tidak selamanya tuh. Oke. Jadi kelihatannya terbaca di situ. Ya kalau kita analisis secara kasar pasti itu untuk mencegah Gibran dicalonkan oleh Gerindra karena keinginan bapaknya, dan dengan cara yang sama kita tahu bahwa sehari kemudian dipanggillah semua Kimples dan ada kepastian bahwa akan ada koalisi permanen. Artinya tidak mungkin Kalau di luar itu. iya, terutama saudara Fufu Fafa, saudara Gerindra. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Jadi udah menang banyak nih Prabowo. Oke. Maka dia mesti ucapkan dengan reverse psychology hidup Jokowi itu, supaya Jokowi nggak kecewa. Iya, padahal kan tanpa harus bilang hidup Jokowi, kan Jokowinya memang masih hidup ya. Ini kan udah gak kampanye kan. Karena teriakan itu kan biasa untuk menggelorakan semangat. Kan gitu nih. Ya tapi juga bisa buat ngeledek. Oh, bisa juga Iya. ngeledek ya. Hidup Jokowi. Apa namanya? Lu masih hidup nggak? Oke, nah yang menarik kan kemudian ketika diwawancarai media, misalnya sebut saja saya sempat nonton itu Mas AHY ditanya soal bagaimana Gibran, Pak dia langsung nggak mau jawab dan pergi melipir tuh ketika ditanya media, kenapa hanya Pak Prabowo aja yang dicalonkan presiden? Gimana dengan Fufu Fafa tadi? Itu gimana ngelihatnya? Apakah ada potensi? Ya pasti. Kan dari awal ini Kimples ini kan semacam kawin paksa tuh kan. Dan dalam Kawin paksa apa kumpul kebo? ya kalau kumpul kebo itu pasti ada unsur suka sama suka tuh. Ya kan suka, banyak yang suka biar dapat posisi menteri. Iya tapi Ya, ya imbal balik trade off kan sebenarnya, Ya, trade- bukan unholy marriage gitu. unholy marriage jauh ya, bukan perkawinan yang tidak suci gitu. Kira-kira. unholy marriage lebih tepat, lebih beradab ya. Ya lebih dimaksudkan supaya banyak orang yang pura-pura tahu tapi sebetulnya diam-diam aja. Jadi AHY pasti juga ada dalam suasana yang sama kan. Oke. Kan nggak mungkin AHY ucapin hidup Jokowi kan. Jadi kelihatannya AHY bersembunyi di dalam semacam suasana. Lebih baik wait and see Oke. daripada ikut-ikutan hidup Jokowi itu. Ya, karena- Itu pasti inline dengan bapaknya tuh. Banyak yang bertanya kan, baru mau jalan 4 bulan kok udah bicara pilpres gitu. Walaupun tentu haknya mereka toh, karena kan itu hanya keputusan organisasi. Tapi memang momentumnya tepat menurut Bung Rocky. Tepat momentumnya. Tepat ya. Karena itu kan pertama kali Prabowo di 100 hari pertama dia mesti pastikan ide dia itu bisa sampai 2009 apa enggak, dan nggak ada lagi kesempatan. Dan itu artinya kalangan Gerindra, nggak usah Prabowo lah, Gerindra itu membaca sinyal bahwa Jokowi punya niat yang makin lama makin jahat. Itu dasarnya. Sebab nggak ada urusan apa, tidak mungkin ada analisis lain selain menganggap bahwa kemampuan Jokowi untuk memanipulasi keadaan Ya. itu bisa membatalkan konsolidasi awal Gerindra kan. Ya, ya. Jadi tetap Gerindra takut
Nah kalau dia takut berarti kita bisa duga ada apa, kenapa Gerindra harus buru-buru sekarang. Jangan-jangan ada sesuatu juga sprindik yang dipegang Jokowi. Oh gitu ya? Ya kita mesti duga dengan cara Iya, namanya juga politik. Iya, kan. jadi kita mesti dugaan buruk itu lebih baik daripada menduga yang baik itu dalam politik ya. Nah, kan ini yang kemudian menjadi pembahasan juga sempat kan, soal ada katanya yang berupaya memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Seingat saya kan pada waktu itu ada komentar dari Pak SBY kan, dalam satu negara nggak boleh ada dua matahari kembar. Nah, lalu disambar, dan itu juga disinggung oleh Pak Prabowo, bahwa jangan ada yang coba memisahkan saya, tanpa Pak Jokowi kita belum, kita bisa menang nih karena didukung Pak Jokowi. Itu gimana melihatnya? Seringkali kepura-puraan itu diucapkan dengan cara terbalik itu. Jangan coba pisahkan kami, karena kami memang sedang ingin berpisah, kira-kira. Aduh, oke. Ini namanya psikologi kepemimpinan Iya, itu. iya. Kan Jadi nggak memang, mungkin. ya kan publik bisa memahami dong, karena kan tidak semua Publik susah, tapi mak-mak sama mahasiswa mengerti itu. paham ya, makanya mereka turun ke jalan. Yang nggak paham tuh basar-basarnya Jokowi itu. Kan dibayar untuk nggak paham kalau Ya karena mereka cinta gelap bukan cinta buta. Aduh, oke. Nah, kita kan melihatnya begini. Tadi usulan yang koalisi permanen. Apakah itu make sense? Ya. Kalau saya sih ya bagus aja ya, kayak apa namanya Barisan Nasional jadi satu. Kalau dibilang koalisi permanen ini apakah melebur semua partainya dalam satu organisasi politik atau apa maksudnya dengan koalisi permanen? Saya membaca dia dibuat permanen hanya supaya Jokowi hilang dari itu, dari percaturan itu. Nah kalau Jokowi makin lama, yang permanen ini juga akhirnya nanti memakai dalil kan 0%. Ngapain mesti permanen? Kan itu dasarnya kan. Kan nggak ada gunanya lagi kan dia cari yang permanen. Kan semua orang bisa nyalonin. Tetapi dengan menyebut permanen, diberi semacam sinyal pada Jokowi, lu nggak bisa masuk ya. Karena lu bukan orang partai dan dalam kim. Karena yang permanen ini yang terang, lu di wilayah gelap aja tuh, kira-kira begitu tuh. Tapi kan dia mau bikin partai tuh, partai TBK. Iya, partai TBK. Apa tuh TBK ya? Nggak tahu kan, ditanya wartawan Jokowi ya ini sedang menyiapkan partai TBK katanya. Mungkin partai terbuka atau dia pernah nyindir waktu itu. Oh, itu nyindir. Iya. Kan serius dia mau bikin partai. Loh, nggak mungkin partai itu terbuka. Kalau begitu samain aja semua program kan. Semua partai itu sifatnya eksklusif karena ada ideologi. Nah itu kan yang bukan pikiran Jokowi. Ingat nggak ada satu Apa bukan pikiran? Bukan pikiran Jokowi bicara tentang ada ideologi yang mengikat. Ya karena dia nggak bisa, bukan pikiran atau dia memang itu bukan cara pandang Jokowi. Dia memandang bahwa partai politik bukan orang yang punya pandangan itu sehingga ngaco. Tapi kan banyak fotonya lagi mandang sawah impor beras, mandang laut pagar laut, kan gitu nih. Itu visi, itu view tanpa visi sebetulnya tuh. Beda tuh. Ya. View-nya ada tapi visinya nggak ada. Ya, tapi terkenal saya Pak Jokowi banyak view-nya but no vision. View but no vision. Yes. Ya. Hearing but not listening ya. Iya. Kira gitulah ini. Itu memang bakat lahir apa emang split personality atau gimana? Atau memang kecanggihan seorang kapasitasnya nggak sampai di situ. No debat kalau itu. Okay. Nah, jadi tetap ada ya dalam pikiran manusia lagi mahasiswa itu bahwa soal adili Jokowi sebagai akar persoalan di luar 13 yang kemudian mereka sampaikan ke publik. Jadi kita balik ke situ. Semangat itu ada. Kalau kita balik ke situ, cara bacanya begini. Paradigmanya adili Jokowi. Derivatifnya yang 13 itu. Nah, kadang-kala Basar menganggap kan nggak ada adili Jokowi. Lo demi adili Jokowi mereka tuntut 13 ini atau 5 ini atau 7 ini nih. Kan suka ngaco kan? Kok kan nggak ada tuntutan adili Jokowi? Lo justru demi adili Jokowi yang ini dimulai dipersoalkan kan dasarnya gitu. Ini derivatif lah. Derivatif itu, gitu. 5 itu yang menjadi focal point sebenarnya. Jadi adili Jokowi paradigmanya terus ada 13. 13 itu dibikin 5 nanti. Nanti tinggal 2, nanti tinggal 1. Nanti semua hilang, maka tinggalnya adili Jokowi. Begitu macam kayak Eka Sila ya. Iya. Eka Sila. Sip. Iya, Eka Sila itu soal wisdom. Iya. Kalau dalam adili Jokowi itu Eka dosa. Eka sin. Aduh, dosa apa kita melahirkannya ya? Yes. Nah kan Bung Rocky ini dari dunia Gini pendidikan. teman-teman, kita lagi membahas sesuatu yang sangat substantif, tapi dengan cara yang ya santai-santai aja gitu. Very thanks. Siap. Nah ini kan banyak di poin pertama dari 13 tuntutan mahasiswa itu adalah soal bagaimana ciptakan pendidikan gratis kan gitu nih, dan menolak pemangkasan anggaran pendidikan. Yes. Yang kita tahu ya di dalam APBN yang kemudian disetujui setelah pemangkasan efisiensi itu ada rekonstruksi. Nah di situ masih tetap dipangkas itu
yang namanya anggaran pendidikan. Dia tertolong kemudian ketika makan bergizi gratis dimasukkan dalam nomenklatur anggaran pendidikan yang wajib yang 20% APBN itu, gitu kan? Nah ini kan problem karena Menteri Keuangan menyebutkan tidak ada pemotongan KIP, KIP kuliah, ya. Padahal kita tahu dari tahun lalu pun KIP kuliah itu jumlahnya udah dikurangin penerima manfaatnya, ya. Mungkin yang existing yang sudah nerima itu nggak akan dipotong. Itu pun kita masih tanda tanya. Tetapi tidak ada penerima baru. Justru yang tadi kelas menengah sedang terancam secara ekonomi, kesulitan nih kalau anaknya mau kuliah, kalau tidak ada penerima manfaat baru. Jadi ini kan ada ketidakjujuran gitu, karena realitanya emang dipotong anggaran pendidikan. Jadi APBN sebetulnya diatur sedemikian rupa sehingga ide-ide kampanye Presiden Prabowo dianggap sudah terpenuhi kan. Tetapi buat mahasiswa bukan itu intinya. Dia ingin betul-betul ada keterbukaan di dalam kampusnya. Itu mereka tuntut demokrasi itu. Mereka tuntut gratis karena kata gratis itu diucapkan oleh Presiden sendiri kan. Listrik gratis, transport gratis, pendidikan gratis. Ya jadi itu urusan Menteri Keuangan untuk mendalilkan. Tapi bagi mahasiswa itu urusan teknis, urusan kalian lah. Yang jelas kami kesulitan ekonomi itu. Itu jadi sebenarnya yang mereka mau ucapkan itu. Dan kan sesuatu yang udah secara faktual kesulitan ekonomi nggak perlu lagi didebatkan secara akuntansi segala macam. Untuk ngapain? Uang orang nuntut hal yang betul-betul setiap hari mereka rasakan kok. Padahal kalau mereka mau turun ke pasar bisa melihat bagaimana daya beli masyarakat sekarang ya. Pasar pun sepi sekarang, jangankan mall, gitu ya. Dan tadi saya makan siang, itu ngobrol-ngobrol sama ada ibu-ibu, mereka bilang sekarang semua naik. Kalau dulu kita bisa 200.000 untuk belanja satu hari. Sekarang sekali ke pasar tuh 500.000. Dan itu sangat berpengaruh, karena kelas menengah ini kan punya banyak beban, anaknya kuliah atau SMA. Lalu mereka pasti biasanya punya kewajiban cicilan motor, mobil, cicilan rumah, dan sebagainya. Nah, sementara tidak ada ruang lain untuk menambah income itu, gitu. Ini kan problem yang sangat mendasar sebenarnya. Dan itu juga dibaca oleh statistik internasional bahwa Indonesia memang disebut gelap karena soal-soal semacam ini. Jadi bukan gelapnya sendiri seperti kata Pak Luhut. Gelap bukan gelap, kalian yang gelap. Ya memang mereka yang gelap. Karena itu mereka katakan kami merasakan kegelapan. Ya Luhut gimana mau gelap? Duitnya 5 billion dolar dikelola itu diputar-putar itu melalui ponakannya. Ya nggak mungkin gelap lah, dia terang benderang malah. Betul, kita lihat ini satu upaya untuk mencari cara menghalangi tagline Indonesia gelap itu beredar. Kan cuma itu caranya kan. Nah caranya itu sebutkan. Kalau misalnya para pejabat termasuk Pak Luhut, kan kita mesti percaya bahwa di ujung tunnel itu ada harapan, ada cahaya. Nah kenapa kita tahu itu ada cahaya? Karena kita ada di dalam kegelapan tunnel kan. Logikanya begitu. Jadi bukan berarti di dalam tunnelnya ada cahaya di ujungnya. Mahasiswa menganggap kegelapan itu disebabkan selama Presiden Jokowi memerintah itu. Dan baru sekarang mereka merasa oke, ada kesempatan untuk mengucapkan itu karena Presiden Prabowo seharusnya yang ada di ujung tunnel itu adalah Prabowo. Ternyata Prabowo bilang enggak, saya bagian dari tunnel yang gelap karena saya berguru pada si gelap. Jadi sebenarnya mahasiswa ini berharap Pak Prabowo sangat berharap dengarkan apa persoalan yang mereka alami. Iya, dan Prabowo udah tahu bahwa mahasiswa ingin adili Jokowi. Maka Prabowo bilang hidup Jokowi. Jadi masuk akal ketika kemudian mahasiswa pada poin 2 dan 3 bicara tentang cabut proyek-proyek PSN yang nggak jelas dan tolak revisi Undang-Undang Minerba. Ini dua-dua kan sudah berkali-kali diucapkan Pak Prabowo tapi nggak ada tindak lanjut. Evaluasi PSN sampai sekarang tidak ada evaluasi. Jadi anggap nggak ada evaluasi malah anggaran seluruh kementerian dan lembaga gitu. Yang nggak efisien itu memang dua tuntutan itu kan. PSN itu apa efisiensinya nih di PSN yang kita nggak pernah tahu dari mana disebut bahwa itu proyek strategis nasional. Strategisnya di mana? Jadi nggak pernah ada dilibatkan akuntan. Ya sebetulnya akuntan sosial, iya akuntan publik itu yang bisa diterima jalan pikirannya. Tidak ada riset AMDAL di situ. Tiba-tiba di sana gelap juga, mungkin ada apa namanya golden share juga, macam-macam kan bisa aja tuh. Ya karena kita tahu bahwa di situ memang transaksi kegelapan di situ kan, the black market of injustice itu kan. Jadi itu pasar gelap itu kan pasar gelap kekuasaan aja kan di dalam situ tuh. Karena kan penguasa tertinggi yang mengatur-ngatur itu kan hanya model bolpen aja tanda tangan toh. Dan bolpen itu pun disodorin oleh orang di belakangnya tuh. Nah itu dia. Jadi
bersih-bersih, tapi tanda tangannya bisa miliar dolar juga tuh. Nah, revisi Undang-Undang Minerba yang kemudian memberikan kewenangan untuk membagi-bagi IUP itu Yes. kepada lembaga-lembaga yang seharusnya non-profit. Misalnya ormas, lembaga keagamaan gitu ya. Ini apa tidak akan menimbulkan persoalan baru? Karena dulu ketika otonomi daerah diterapkan, itu kewenangan diberikan kepada kepala daerah untuk memberikan IUP, HPH, kepada HGU, HPH gitu ya, tambang, konsesi kepada koperasi. Oke. Tapi in the end of the day, itu semua berpindah tangan kepada para cukong, pada pemilik modal juga. Jadi Ya, hutannya habis, orangnya nggak sejahtera, terjadi akumulasi kapital, profit kepada sekelompok orang tetap. Nah ini apa nggak akan mengulang hal yang sama? kelihatannya semua yang disebut rencana itu tidak diawali dengan kecurigaan. Kan mestinya yang membuat rencana justru berpikir negatif dulu nih, supaya dia bisa bikin mitigasi nih. Atau dia yang punya negatif, Ya, karena ini itu. ya, untuk etalase. Itu artinya si penyelenggara itu memang dari awal dia berpikir negatif. Bukan membuat yang negatif itu untuk mengontrol yang positif, tapi dianggap semua adalah dia bisa kontrol. Ya. Jadi pikiran curang itu dari awal di situ. Karena coba, Ya, karena itu terjadi paradoks kan. Paradoks. Universitas disuruh menambang itu. Iya. Lo tugas universitas itu menambang pikiran, bukan menambang batu bara. bara. Itu balik-balik kan. Aduh, coba bayangkan universitas ya yang hidupnya juga masih sebagian dari APBN, kemudian dari iuran mahasiswa, kemudian dia punya equity dari mana untuk modal menambang? Ya udah. Kapasitas apa untuk melakukan penambangan? Itu Apa pasti. ujungnya dikasih ke pemilik modal lagi? Dengan sendirinya begitu desain awalnya Bahlil begitu tuh. Udah ada yang nunggu di samping kampus tuh. Nampung-nampung ya. Iya gitu. Calonnya udah nunggu lo. Gua kasih tuh tadi lu langsung kasih calo ya supaya gua dapat Oh, jadi sekian. nggak hanya konsesi, calonnya di sekalian juga. Calonnya itu paket lengkap namanya. Paket C, paket C. Iya pakai calo, paket C. Aduh, Itu. luar biasa. Ya itu yang kemudian dirumuskan dengan cara yang sangat santai tetapi bermutu. Indonesia sedang gelap itu. Ya, jadi yang dimaksud gelap itu bukan karena tidak ada lampu ya. Ya, Tapi gelap itu mereka melihat dengan semua kebijakan yang ada, itu tidak ada harapan yang di masa depan yang memberikan jalan yang terang buat anak-anak muda ini mungkin. Bahkan lebih dari itu, mereka akhirnya tahu bahwa semua transaksi itu dilakukan di kamar-kamar gelap. Itu dasarnya tuh. Kamar gelap. Kamar gelap kekuasaan. Tidak boleh Walaupun ada yang tidak selalu harus bermaksud berarti mereka gelap-gelapan ya. Oh itu kamarnya Bisa aja di Enggak, itu peristiwanya itu dilakukan gelap-gelapan, tetapi di bawah lampu yang terang supaya ketahuan ini dolar apa Singapura, ini apa US dollar. gelap dari pantauan publik Dari ya, pantauan bukan publik. gelap Itu dalam arti maksudnya. tidak ada Ya, itu lampu. pokoknya, gelap dari Karena kan yang membela-bela itu kan selalu pikirannya kan semantik aja bahwa ini Indonesia gelap, ini Indonesia terang benderang kok gitu kan. Padahal belum tentu dia bisa beli gas LPG 3 kg Nah, itulah juga. bahayanya. Para pembela itu hanya mampu berpikir semantik, sementara mahasiswa itu berpikir hermeneutik. Hermeneutik, Mencurigai ya. gitu. Memang kita wajar lah kalau buzzer-buzzer bayaran itu memang nggak nyampe ya, nggak nyampe akalnya gitu. Nah kita lihat coba yang 4 dan Ya. 5 lagi poinnya Ya. ini. Mereka minta supaya hapuskan multifungsi ABRI ya, dan Betul. kemudian juga tentang mengesahkan undang-undang masyarakat adat. Nah ini kan dua hal yang sebenarnya sangat strategis ya. Pertama, multifungsi ABRI ya kan kita sudah punya pengalaman ya dalam reformasi, dan selama sejak reformasi hingga hari ini ABRI kita TNI kita itu sudah profesional dalam artian tidak ditarik-tarik Ya. lagi ke ranah publik. Mereka bisa konsolidasi apa namanya menjaga merawat alat-alat pertahanan kita, kesiapan prajurit kita. Sekarang ini ada jenderal aktif jadi kepala bulog. Nanti katanya Maret nih ada beberapa lagi yang aktif jadi komisaris, jadi direksi dan sebagainya. Dan minggu lalu itu polisi melantik 13 orang dirjen dan sekjen dan sebagainya di kementerian dan lembaga. Mungkin nanti menyusul TNI lagi. Ini masalah nggak sih? Tapi kalau ngelihat tuntutan mahasiswa itu dihapus, berarti kan mereka menganggap itu masalah ya. Ya. Lalu yang kedua masyarakat adat. Masyarakat adat tidak menjadi bagian atau pembicaraan dalam bagi-bagi izin tambang. Padahal mereka pemilik sah dari tambang-tambang itu karena tanah leluhur mereka. Ini menjadi tuntutan mahasiswa, menurut saya menarik sekali ini. Menurut Bung Rocky bagaimana itu? Kita tahu genealogi dari soal back to barak ini kan. Kembali ke tangsi. Tangsi. Tetapi banyak peristiwa setelah 98
seolah-olah kehilangan jejaknya karena disibukkan dengan tukar tambah politik. Sebelum 98 saya ikut di dalam banyak diskusi. Seingat saya itu dibuat divisi UI antara yang disebut perwira-perwira reformis dengan intelektual di UI terutama tuh. Kita bicara banyak di situ supaya satu kali dalam sejarah kita paham bahwa negeri ini didirikan untuk kepentingan publik. Negeri ini diminta dijaga oleh militer. Nah, karena itu ada tesis The Genesis of Power. Jadi tentara itu datang dari genesis kerakyatan. Oke. Tapi seterusnya tentara itu profesional supaya bisa menjaga. Yeah. Kalau dia ada di dalam mereka yang sedang dijaga, dia nggak bisa lihat apa yang mesti dijaga tuh. Betul, Nah, karena itu prinsipnya dipisahkan. Saya masih ingat tuh paper-paper SBY terutama, Agus Wijoyo, Agus Wiradikusuma. Mereka yang memang menginginkan kita ikuti aja prinsip bahwa di dalam keadaan damai, tentara itu adanya di tangsi. Yes. Oke. Nah, kita nggak tahu kenapa sekarang ada kebutuhan untuk menempatkan perwira-perwira ini di wilayah sipil tuh. Dasarnya apa? Kalau dasarnya adalah kelebihan bintang di situ. Pasokan, ya. Nah, dibikin rasionalisasi dong kan. Bukan kelebihan bintang itu diekspor ke wilayah sipil tuh. Itu dasarnya. Jadi tetap prinsipnya adalah wilayah sipil itu harus diasuh melalui civilian value. Ya. Nah, tentara tidak dididik untuk bertengkar. Mereka sistemnya komando. Sementara wilayah sipil itu ada pertengkaran. Kalau mereka to kill or to be killed. Ya, kalau udah membidik jangan ragu. Kalau masih ragu jangan membidik. Kalau udah membidik tarik picunya tuh kan. Ya. Itu prinsip. Dan kita kepingin tentara yang seperti itu. Ya. Jadi kelihatannya kalau moralnya begitu, maka banyak orang yang menganggap ngapain gue masuk Akmil, masuk Akpol apalagi itu. Kalau pada akhirnya dia tidak bisa jadi jenderal, dia jadi komisaris, dia jadi dirut, ngapain? Jadi Tapi ada nggak ini kemungkinan? Karena karena undang-undangnya kan jelas bahwa TNI boleh masuk ke ranah sipil, tetapi pada lembaga tertentu, misalnya Basarnas gitu kan, Ya, jadi BNPB. kepala bulog bisa nanti kalau udah perang itu. Kalau nggak ada perang, Harusnya enggak. Nah, apa enggak ini juga dipicu oleh Polri yang selama 10 tahun ini begitu banyak masuk ke ke jabatan-jabatan publik dan melihat begitu telanjang di media sosial bagaimana oknum-oknum polisi itu mempertontonkan hidup mewah. Coba Ya, ini bandingkan juga Kapolres dengan Komandan Kodim. Ini kan apakah ada persoalan ekonomi juga di sana atau kecemburuan? ini bukan lagi oknum nih. Ini Bukan, ya? udah Ini melembaga sudah tuh. institusi, ya? Udah melembaga. Dan kalau soal beginian kita tanya pada Ben Sukatani. Ben Sukatani. Sukatani. Yang Sukatani namanya Ben itu ya. Yang lagi viral itu. Oh, itu yang bayar-bayar itu. Bayar polisi. Jadi betul-betul bukan sekedar jadi pembicaraan intelektual atau di podcast-podcast seperti ini. Itu udah jadi pembicaraan bahkan di kalangan anak muda. Punk rock ini kan. Jadi mereka yang paling sempurna merumuskan bahwa parcok yang diisukan itu betul-betul real. Bahkan dalam satire yang sangat tajam itu, jual mobil, polisi Ngurusin, bayar polisi. polisi itu. Bahkan jadi polisi, bayar polisi itu. Jadi bayangkan sempurna filosofinya dikenali oleh anak-anak punk ini nih, yang hanya mengamati fenomena dan mereka bisa rumuskan dengan bagus. Dan pada akhirnya mereka diancam itu kan. Dipukul, ditarik dari panggung ketika manggung ya, telanjang sekali ya. Kalau itu cuma soal oknum, ya oknumnya aja yang marah. Iya. Ini akhirnya Institusinya yang marah. Dia mesti minta maaf pada institusi kan. Ini juga kacau nih. Dan disuruh minta maaf lagi lewat video ya. Ya mesti dia minta maaf itu. Dia minta maaf karena menjadi cermin bagi masyarakat. Nah, itu kan celaka banget ya. Mestinya Pak Kapolri, Pak Sigit bilang begini nih, saya mengerti itu. Dan karena itu silahkan teruskan. Ya. Supaya citra itu betul-betul dipahami. Karena bagi kami kepolisian itu bukan lagi sekedar oknum. Itu udah institusi itu. Ya. Supaya orang tahu bahwa polisi ngerti bahwa dia dikritik oleh orang yang harusnya mereka layani. Ya. Bukan Dan mereka yang memperkarakan. Di mana di negara ini ada polisi memperkarakan warga negara. Nggak ada terjadi. Ya, itu aneh sekali ya. Harusnya kan Kapolri kan dengarkan lagu itu kepada anak buahnya. Kalian kalau tidak memperbaiki diri, ya begini pandangan rakyat. Itu mestinya. Harusnya kan seperti itu ya. Apalagi mestinya Kapolri bilang, kalian perlu peralatan band apa supaya lebih sempurna. Nah, dikasih aja sama Kapolri kan. Ini gue beliin lo drum yang sangat bagus, gitar listrik supaya lebih keren tuh nyanyinya kan. Mestinya begitu. Biar inspirasinya lebih mengalir ya.
Ini dia larang, makin viral dia larang. Justru makin viral ya, rugi sendiri ya. Hmm. Nah, kemudian nih soal poin 67 itu minta ini kebijakan lagi nih soal apa namanya Inpres nomor 1 tahun 2025 soal pemangkasan anggaran. Oke. Lalu soal minta untuk dievaluasi makan bergizi gratis. Bicara soal ini dulu lah, apa namanya soal pemangkasan anggaran. Saya melihat bahwa kita akan mengalami banyak masalah dengan pemangkasan anggaran yang luar biasa itu, ya. Karena yang namanya belanja negara itu, belanja publik itu adalah salah satu stimulus ekonomi yang paling penting. Karena uang itu disebar kepada masyarakat untuk kemudian kembali dalam bentuk pajak, ya. Dan ternyata itu dipotong. Sewaktu debat panjang, itu para juru bicara pemerintah itu selalu mengatakan, ini biaya ATK, rapat, biaya perjalanan, nggak efisien. Harusnya bisa bangun sekolah, bisa bangun rumah sakit. Ternyata dari penghematan 300 triliun itu, yang ada sebagian kecil untuk menambah porsi makan bergizi gratis, sebagian akan dikasih ke Danantara. Yang Danantara itu murni profit, yang mungkin hanya menguntungkan 1.000 orang atau 2.000 orang yang bekerja pada investasi-investasi. Sementara APBN kita ini hanya di Kementerian PU, anggaran yang dipangkas itu menyebabkan 2,5 juta buruh kuli kehilangan pekerjaan. Belum bahan bangunan, belum warung, belum rental, belum segala macam. Kan ini problem sangat bukan laten lagi, ini udah manifest nih persoalan. Ini kan terkait lagi tadi dengan anak mahasiswa yang mengalami kesulitan orang tuanya. Ini gimana Bung Rocky melihat ini? Kalau kita baca sejarah misalnya ketika Amerika mengalami Great Depresi besar itu, Roosevelt 108, 28 ya? Iya, 38 ya. Waktu Roosevelt jadi presiden, dia nggak berhemat. Dia justru cetak uang belanja state spendingnya. Dan itu paralel dengan pikiran-pikiran Keynesian. ya. Bahwa uang harus beredar. Dan dengan cara itu ekonomi dibangkitkan. Kita tahu Sri Mulyani ada di dalam mazhab itu. Yang sering dia sebut counter cycle. Kan mestinya berhemat, tetapi jangan berhemat, itu kan kontra hal yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau Sri Mulyani tidak memakai lagi dalil itu artinya ada dalil lain yang dia pakai tuh, yang pasti dia nggak setuju itu. Nah mestinya Sri Mulyani konsisten. Saya punya pikiran bahwa state spending itu untuk menghidupkan ekonomi. Restriksi di dalam spending itu menyebabkan ekonomi nggak tumbuh tuh. Kan mestinya konsisten Sri Mulyani mundur. Jadi kelihatannya ini juga soal karakter manusia tuh. Kan intinya ada pada Sri Mulyani soal semacam dia yang mesti hitung kan. Nah kalau itu nggak terjadi, Tapi kan dia cuma pembantu juga. Iya dia cuma SPG dari tadi saya sebut Mulyani SPG-nya Mulyono. Nah sekarang coba kita bayangkan misalnya sebelum ada Danantara ini isunya adalah anggaran itu dipakai untuk hal-hal yang bersifat sosial. Sekarang dia mau dipindahkan berapa 300 T itu mau dialihkan sebagian besar juga supaya negara punya semacam perusahaan raksasa untuk investasi, punya perusahaan yang akan disebut bona fide supaya investor asing itu chip in di situ kan. Tapi ini kalau kita baca analis internasional itu diragukan karena menganggap Indonesia sedang meniru potensi kasus yang ada di Malaysia tuh. Ketika Perdana Menteri itu bikin super holding ini dan anggaran itu masuk ke rekening dia semua tuh kebanyakan. Kan orang mencurigai itu kan. Nah dalam keadaan Indonesia politiknya tidak stabil, kacau beginian, investor melihat bahwa itu potensi fraud akan terjadi di dalam sistem itu. Siapa yang akan kontrol siapa tuh. Betul. Jadi sebetulnya ini adalah pameran buruk terhadap sebut aja kepanikan ekonomi Indonesia itu. Tiba-tiba mau disebutkan holding, tapi sebenarnya itu cuma kumpulan dari dana BUMN supaya kelihatan di dalam artikel keuangannya itu bagus. Harusnya kan kalaupun mau dibuat, kalau saya sih pribadi melihat itu tidak sekarang. Pada saat pemerintah baru memulai, pada saat terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran, tapi mungkin tahun kedua periode pertama, periode kedua ya, supaya sekarang ini dia bisa mengkonsolidasikan nih kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan sebagainya gitu loh, termasuk investasi. Nah, problem kita itu adalah soal hukum. Salah satu yang paling membuat investor malas. Dulu waktu terjadi revolusi kuning tuh, payung kuning di Hong Kong. Saya ketemu banyak fund manager di Singapura. Saya bilang, ayolah masuk Indonesia.
Mereka nggak mau. Kenapa? Jelek, tidak ada kepastian regulasi. Ya, kami kesulitan. Ya, lebih bagus di Vietnam. Dan itu terus terjadi. Dan buktinya sekarang apa? Kita pangsa pasar kita itu 270 juta. Oke. Tetapi Samsung berinvestasi 365 triliun di Vietnam. Di Indonesia itu cuma 6 triliun. Ya toh? Apple juga begitu. Dia investasikan hampir 300 triliun, 200 berapa triliun di Vietnam. Ke Indonesia hanya 1,6 triliun. Di Starlink ratusan triliun juga. Di Vietnam Starlink berinvestasi. Di sini 0 rupiah. Hanya 2 miliar mendaftar di OSS. Nah, ini kemudian saya ingat kemarin kami diskusi, sewaktu Bu Mega ketemu Putra Mahkota, WA, mereka bilang begini kepada delegasi Bu Mega. Ibu, kami diminta diajak, dirayu untuk investasi di Indonesia. Tapi bahkan kebijakan fiskalnya saja membingungkan kami. Sebenarnya fiskal pemerintah itu objektifnya apa? Mau mengarah kemana? Lalu kami harus investasi di bidang mana? Belum lagi soal kepastian-kepastian hukum tadi, soal itu tadi, ya apa namanya, regulasinya yang berganti-ganti, yang tidak jelas, kabur, banyak tukang palak di tengah jalan, belum lagi bisa bermasalah. Ambil contoh nih, ada pengusaha Cina mau datang ke kawasan industri di Batam, milik BUMN. Datang, lahannya nggak ada. Belum dimatangkan, katanya nunggu anggaran PU. Disuruh dia, kalau mau bangun pabrik, silakan bangun. Lu kerjain tanahnya, tapi nanti bayar sama kami. Dia ngerjakan lahan, suruh bayar, dan kalau sudah bangun operasi, nanti dia minta persentase dari keuntungan. Lu kabur dong semua. Nggak ada yang mau. Jadi, gimana ini bisa mengatakan, ya, padahal kita sudah mengorbankan negara ini dengan Omnibus Law, kalau menurut saya. Karena banyak sekali kemudian peluang oligarki masuk, ya, termasuk hadirnya soal undang-undang Minerba hari ini. Ini gimana ngelihat? Sumber daya alam kita dikuasai segelintir orang, oligark, ya. Sementara investasi tidak terlalu menjanjikan. Lalu harapan kita apa sih? Coba keterangan tadi dia diucapkan itu, kita simpulkan investor itu masuk kalau pertama ada kepastian hukum. Yes. Yang kedua ada kestabilan politik. Ya. Yang ketiga ada rasionalitas di dalam urusan fiskal moneter. Ya. Yang tadi kepastian hukum udah nggak ada. Betul? Dan orang menganggap ngapain di situ. Yang kedua instabilitas politik yang sekarang justru Sedang makin menjadi-jadi. di breeding, di grooming sendiri oleh pemerintah. Yang ketiga, tentu investor bertanya, itu sistem Indonesia bagaimana? Masa masalah fiskal disuruh Bank Indonesia selesaikan? Problem di fiskal diselesaikan di moneter dengan anggapan ini apa namanya burden sharing segala macam. Padahal sebetulnya itu sudah membuat si bank ini tidak lagi bisa dipercaya tuh. Yes. Karena bank akhirnya mesti cetak uang untuk beli surat-surat utang ini. Jadi dari tiga soal itu tidak ada kepastian hukum, ada kekacauan politik dan ketidakutuhan sistem fiskal moneter kita. Ya investor itu nunggu di Singapura, nunggu di Vietnam. Yes. Nah itu yang disebut oleh mahasiswa kita dalam keadaan gelap. Jadi investor nggak mau masuk kenapa? Ya karena gelap semua. Kan logikanya gampang aja kan. Tapi diputer-puter tuh kok. Ya mahasiswa nggak bisa rumuskan ini secara tepat, tapi mereka mengerti isunya. Esensinya. Ujungnya mereka tahu nih bahwa di sana bukan untuk kami, tapi mereka yang elit-elit ini, itu oligark ini. Jadi poin-poin itu. Dan kemudian ya semua keadaan kegelapan ini dibaca misalnya oleh JP Morgan, sehingga 2 hari lalu JP Morgan bikin analis bahwa Indonesia itu makin lama makin keluar, makin disingkirkan dari daftar layak investasi. Kredit ratingnya. Ratingnya itu diturunkan terus. Nah, itu artinya makin gelap. Jadi sebetulnya memang yang dituntut oleh mahasiswa itulah keterbukaan satu, yang kedua adalah kepastian bahwa kekacauan hari ini mesti ada yang di-blame. Ya. Yaitu ya Jokowi yang mulai itu kan. Ya. Prabowo ya pasti Pada Prabowo. pohon busuk kan pasti ada dahan yang Ya itu. potong, tuh. Nah, selama yang busuk itu masih bercokol atau nyelinap ke dalam kabinet yang sekarang, ya orang merasa ya ngapain gue masuk ke barang yang udah gelap busuk pula. Oke. Nah, very promising ya. Nah, ini lagi yang dituntut oleh mahasiswa ini. Efisiensi kabinet. Kita Bung Rocky melihat bahwa kabinet ini akan tetap 48 menteri, lalu sekitar berapa itu? 38 apa 68 wakil menteri, tambah sekian puluh staf khusus dan utusan khusus, yang total itu jumlahnya 385 orang nih. Kabinetnya nih, eselon satunya ini, bukan eselon satu nih, para petingginya ini. Apakah menurut Bung Rocky ada harapan bahwa Pak Jokowi akan Pak Prabowo, Jokowi udah lewat. Pak Prabowo untuk kemudian meredefinisikan kabinetnya ini?
Mestinya kita inginkan itu, tetapi kita mulai merasa bahwa kelihatannya Prabowo kan presiden udah bilang ini bukan soal besarnya tuh, besar yang penting efektif itu kan. Kan ada teori ekonomi bilang begini nih, di dalam tingkat tertentu tambahan tenaga kerja akan membuat ekonomi itu justru tidak bergerak. Namanya the law of diminishing return. Diminishing return, ya. Dua Makin orang banyak input tidak berarti outputnya akan makin besar. Gue punya sawah satu petak, gue taruh 2 orang nggak efisien, nggak. Gue tambah 5 orang tuh bagus, tambah tuh bagus. Begitu gue tambah 100 orang itu di sawah itu saling injak-injak kaki, kerjanya nggak beres gitu. Betul. Jadi ini masalahnya. Tapi mungkin Pak Prabowo menganggap bahwa diperlukan tukang sulap untuk membuat yang banyak itu bisa efisien tuh. Ya, karena itu ada seorang tukang sulap masuk di istana hari ini. Oh, ada tukang sulapnya? Iya. Siapa kira-kira itu? Ada ciri-cirinya nggak, Bung Rob? Talk the walk apa walk? Walk neck, walk apa? Walk wek, walk wek, walk. Ah, gitu. Masih nampang aja barang itu di depan media. Aduh, pusing gitu ya. Gitu. Jadi betul-betul semua ada di dalam kegelapan sebetulnya. Jadi wajar lah kalau mereka bilang Indonesia ini gelap. Memang gelap. Loh, Indonesia gelap dilihat dari dalam, dari luar makin gelap lagi itu. Iya. Kan semua bayangin pers sampai pers Hong Kong udah biasa tuh, pers Singapura, Sydney Morning Herald, South China Morning Post segala macam itu membahas Indonesia, Asia Week membahas Indonesia. Tetapi saya baca kemarin koran Italia pun membahas Indonesia gelap. Bagaimana coba? Gitu ya. Ya, Jadi internasional juga udah melihat banyak masalah di kita. sempurna mereka menemukan itu. Ya, scary ya. Ya, itu pentingnya Agak scary. talk the walk. Nah, ini poin yang nggak tahu hanya saya. Ini poin ke-13, reformasi kepolisian Republik Indonesia. Kan ada satu Adigum bilang bahwa negara itu rusak, negara itu gagal, diawali dengan gagalnya hukum bekerja sebagai penjaga norma-norma publik. Seberapa valid nih permintaan anak-anak mahasiswa ini supaya ada reformasi di tubuh Polri? Dan apa yang paling esensial? Mereka tidak, anak-anak ini mungkin nggak tahu apa itu polisi Inggris, Scotland Yard. Ya. Tapi di Inggris berlaku dalil, lebih baik tidak ada Perdana Menteri daripada tidak ada polisi itu. Nah di kita, polisi ingin jadi Perdana Menteri. Bahkan yang keroco pun begitu pikirannya kan. Karena diwariskan, menjadi polisi itu akan jadi kaya. Menjadi polisi itu ada tangga kekuasaan tuh. Nah mental ini yang mesti diubah. Kekuasaan dan akses ekonomi. Akses macam-macam itu kan. Jadi penghargaan pada polisi itu betul-betul di titik nadir. Sekarang, apalagi kalau lihat di media sosial. Ya, itu terus-menerus terjadi pembusukan tuh. Nah kalau itu masih dianggap sebagai oknum, nah itu artinya kita makin gelap. Jadi Pak Kapolri mesti ambil satu risiko bahwa dia harus tampil ke publik dan menerangkan aja bahwa memang sistemnya kacau, bahwa sistemnya itu diarahkan oleh keinginan-keinginan yang tidak rasional. Nah, tentu di ujung orang akan bertanya, siapa yang membuat sistem itu kacau? Pak Kapolri, kata mahasiswa Mulyono. Berani nggak sampai di situ kan? Kalau nggak berani, oke, cicil aja. Tapi mesti ada semacam keterangan akademis bahwa sistem ini yang disebut parcok terus-menerus ini terjadi di era Jokowi. Sampai sekarang masih begitu. Nah, kita cuma bisa kasih analisis, tapi saya kira Kapolri tahu. Nah, sekarang momentumnya apa? Ini ada momentum nih, Pak Sigit itu. Yaitu momentum ketika sekelompok musisi itu dihadang hanya karena liriknya itu seolah-olah melecehkan polisi. Padahal bukan seolah-olah, memang melecehkan. Ya. Dan itu bukan mereka yang mereka ucapkan juga emang realitas sehari-hari kan. Nah lirik itu bukan ditulis oleh 2 anak muda ini yang bahkan nggak mau beritahu identitasnya karena kalau manggung pakai masker terus kan. Dia ditulis oleh emak-emak, ditulis oleh mahasiswa, ditulis oleh budayawan, ditulis oleh intelektual, dikompilasi oleh anak muda ini. Jadi ini adalah teks sosial tuh. Yang lagu apa itu? Bayar polisi itu adalah social text, bukan sekedar lirik lagu tuh. Nah, itu pentingnya kita anggap itu harusnya menjadi kanalisasi ketidakpuasan publik juga ya. Itu. Nah, itu jadi kalau dia dihalangi lalu cara kita untuk mengucapkan pakai apa? Mengucapkan protes tuh. Ya memang itu yang terjadi. Oke, dan ya gimana ya? Apakah kita bisa berharap pada Pak Sigit untuk memulai perbaikan di tubuh Polri ini? Sementara kita melihat maraknya kriminalisasi, maraknya kekerasan, maraknya keterlibatan anggota-anggota kepolisian dalam kegiatan melanggar hukum, narkoba, judi online, dan segala macamnya. Pada akhirnya satu waktu nanti, kan Pak Sigit nggak mungkin terus jadi Kapolri.
akan selesai karena proses waktu atau pelembagaan baru tuh. Jadi ini kesempatan pada Pak Sigit untuk tampil dan mengakui bahwa ada yang benar di dalam logika publik itu. Tetapi tentu ada konsekuensinya tuh, bahwa dia akan ditagih terus. Kenapa Anda selama sekian tahun ini tetap tidak bisa mandiri di dalam putusan? Tentu akan ada pembelaan dari kepolisian atau Kapolri sendiri, tidak ada soal. Tetapi nanti supaya di satu waktu ada biografi tentang Kapolri hari ini, maka dia mesti mulai cicil menerangkan pada publik. Jangan sampai nanti ada orang lain yang menuliskan biografinya dan ternyata biografi itu bukan yang dimaksud oleh Kapolri sendiri, kan? Karena orang lain akan tuliskan itu. Jadi sebaiknya Pak Sigit menulis sendiri biografi. Jadi bikin biografi dan itu mesti ada kejujuran tuh. Ya tentu kita tahu di belakang itu ya ada tukar tambah kekuasaan dengan istana, ada upaya untuk sedikit mengaburkan fakta-fakta urusan bisnis dan politik. Sulit bagi seorang Listio Sigit kemudian untuk melihat bahwa era Jokowi sudah sudah berlalu. Sekarang dia adalah katakanlah pembantunya Pak Prabowo. Saya rumuskan satu kalimat ya. Pak Kapolri terlalu tahu banyak hal. Dan banyak orang tahu bahwa ada hal yang harus diberitahu lebih awal oleh Pak Sigit. Jadi Kapolri tahu tentang banyak hal, tapi orang juga tahu bahwa Kapolri menyembunyikan banyak hal. Itu soalnya kan. Nanti diuraikan di tempat yang lain, pembicaraan kita kan. Tapi tetap, begitu dimunculkan oleh mahasiswa, maka satu institusi Polri itu dihadang oleh moral baru. Moral force ini akan menghadang terus. Nah, sekali dia diloloskan, justru dengan cara yang bijak, Kapolri akan bilang, ya itu lagu yang mewakili keresahan rakyat. Harusnya dia undang ke markas Polri ketika seperti ngundang para stand up comedian itu kan. Ya mesti begitu. Kan mesti kalian sini, anak buah gua, lu nonton nih semua. Dengar ya, itu penting. Kan memang itu intinya kan. Kan polisi ini adalah rakyat yang dipersenjatai itu. Lain dengan tentara. Tentara itu tugasnya buat perang tuh. Jadi dia mesti balikin senjatanya pada rakyat. Karena rakyat bilang, balikin senjata gue. Senjata gue itu bukan untuk bayar polisi kan. Nah itu yang kenikmatan berpikir itu mestinya ada di dalam kepolisian tuh. Saya sebut kenikmatan berpikir. Dengan itu Pak Kapolri bisa lakukan ya bukan revolusi mental, tetapi dia paham bahwa kita sudah sampai pada titik nadir sehingga keluar satire itu. Dan itu bukan ditulis oleh dua orang pemain band, tapi itu adalah grammar sosial yang disinopsiskan di dalam satire dalam lagu. Itu sosial naratif harus. Itu istilahnya tuh. Jadi sosial naratif itu bahasa Mulyono ngerti nggak maksudnya? Mereka kan taunya HP-nya banyak, pokoknya setiap komen dihargai sekian ratus rupiah, sekian ribu kan gitu doang. Nah kemudian jadi udah berapa lama kita nih? Udah cukup lama? Sampai puas. Sampai gua puas sampai pagi nanti nih. Aduh tapi nggak ada. Iya. Ya lu ntar lu bisa bikin berapa sesi itu. Jadi gini deh, pemerintah harus mulai menyadari bahwa situasi tidak seindah yang mereka dengar dari para pembisik-pembisik. Realitanya rakyat sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah, ya. Dan itu sangat-sangat real gitu. Di sisi lain kan sebenarnya anak-anak muda ini, pemilih ini, kalau memang benar 58%, justru adalah orang-orang yang memilih mereka. Tapi sekarang di framing bahwa ini adalah PDI dan anak abah gitu. Dia kan berpotensi kehilangan justru yang memberikan dukungan pada dia. Dan ketika mereka muda, ketika hilang kepercayaan sampai tua juga nggak bakal mau tuh nanti. Apa nggak kepikiran ke sana ya? Kemampuan komunikasi istana itu buruk sekali. Kan kita lihat bagaimana tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat istana itu yang mengelola komunikasi itu selalu sifatnya defensif. Yes. Jadi buat apa? Kan tugas dari komunikator istana itu membujuk rakyat supaya percaya pada pemerintah. Nah, bujukannya framingnya begitu kan, yang kita sebut sebagai apa sih fungsi dari public relation? Fungsi public relation adalah membujuk rakyat supaya percaya pada pemerintah tuh. Mungkin ada kesalahannya gini. Kesalahannya karena orang komunikasi tuh kayak kantor komunikasi presiden itu ditugasin cuma spinning. Ya karena itu bukan part of decision making proses. Ya karena itu dari kebiasaan spin doctor ini, kalangan istana itu akhirnya menjadi pembuat iklan si
tokoh. Iya. Beda antara mengiklankan seseorang dan meminta publik untuk percaya pada tokoh itu tuh. Nah, dua-duanya itu terlampaui oleh kecanggihan public opinion mahasiswa. Karena bentuk laporannya kan selalu sekian pro, sekian kontra. Ah, Kalau yang itu. pro itu kan jumlah buzzer yang jutaan ya, akun-akun nggak Ya jelas itu itu. yang dipamerkan kekuasaan kan. Jadi public opinion masyarakat sipil diwakili oleh mahasiswa itu hasil kajian teoritis yang kuat tuh, dengan data yang sempurna itu. Sementara tadi public relation dari istana itu hanya untuk menunjukkan ini pro ini kontra tuh. Jadi betul-betul dia kuantitatif dan kuantitatif yang ngaco, mahasiswa itu kualitatif. Dan pasti mereka tidak punya ruang gerak yang leluasa untuk membangun narasi kan. Mungkin karena dia Tinggal belain, tinggal belokin, kan itu yang dipikirin. Ada isu ini, lempar isu baru, yang ini nggak terlalu dijawab. Saya ngobrol kemarin dengan peneliti public opinion itu selama mungkin dalam 2 minggu ini dan belum dihitung nih 2 hari mahasiswa itu negative impression pada Prabowo itu 60 juta orang. Wow. 60 juta. Nah, bagaimana menangkal itu? Hanya dengan, wah kalian tuh cuma asal ngomong gelap, kami tahu terang. Iya, tetapi negative impression ini kalian nggak baca kan? Impact-nya apa tuh? Nuduh anak abah atau apa namanya nih, penunggang banteng. Ngapain itu kan? Jadi nggak ada kecerdasan untuk tanding dengan argumen dari para mahasiswa tuh. Ya memang bukan tuh argumen, karena mereka tahu persis dari sisi apa namanya komposisi ini. Mayoritas memang masyarakat kita walaupun sudah mengakses internet itu juga tidak punya literasi informasi yang baik. Nah, mereka memanfaatkan itu. Iya, Padahal sebetulnya itu membuat kita masuk lebih dalam pada kegelapan. Iya. Karena memang yang diternakan kedunguan bukan pencerahan kan.